Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iban. Di sini kita akan belajar dasar HTML. Nah, bagi kalian nih yang kepo atau penasaran atau ingin tahu cara pembuatan web, cara mendesain web, cara bagaimana web itu bisa terbuat. Nah, inilah salah satu cara atau salah satu komponen penyusun dalam sebuah website, yaitu HTML. Nah, kita akan lanjut ke penjelasan HTML itu sendiri. Nah, apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan dan black code untuk halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman. Ingat, HTML itu bukan bahasa pemrograman. HTML itu berbeda dengan C++, Java, apalagi Python dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang bisa melakukan sebuah fungsional. Dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas. Nah, HTML itu tidak bisa membuat sebuah fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen sama seperti Microsoft Word. Nah, cara kerja HTML itu sama seperti Microsoft Word. Dia bisa membuat sebuah tulisan, paragraf, tabel. Hanya saja cara membuatnya atau cara mengetiknya berbeda dengan Microsoft Word. Nah, ketika bekerja dengan HTML, Anda menggunakan struktur kode. Nah, struktur kode yang sederhana atau tag dan atribut untuk markup halaman website. Misalnya, Anda membuat sebuah paragraf dengan menempatkan enclosed text di antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, jadi HTML itu bekerja atau menulis sebuah teks atau memformat sebuah dokumen itu menggunakan sebuah tag pembuka dan tag penutup. Seperti contoh ini, ada contohnya seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian membuat sebuah folder terlebih dahulu. Kalian buat saja folder itu di desktop dengan nama HTML. Nah, nanti dalam folder ini baru kita isi dengan file belajar kita untuk saat ini. Nah, sekarang setelah kalian buka foldernya, setelah kalian buat foldernya, sekarang kalian buka text editor kalian. Nah, biasanya di laptop atau di komputer atau di PC itu sudah ada text editor bawaan. Nah, namanya Notepad. Nah, ini kalian buka Notepad kalian terlebih dahulu. Nah, setelah kalian buka Notepad kalian, coba kita save terlebih dahulu filenya. Biarkan dia kosong, kita save terlebih dahulu filenya. Kita Ctrl S, terus kita simpan di dalam folder yang telah kita buat tadi, HTML. Nah, terus save as type-nya kita ganti menggunakan all file. Nah, terus namanya kita buat halaman 1, ekstensinya kita menggunakan HTML karena kita ingin membuat sebuah web atau file itu bertipe HTML agar bisa dibaca oleh browser. Nah, kita buat file dengan nama halaman 1.html. Nah, usahakan setiap menulis file itu jangan dikasih spasi. Sebenarnya bisa dikasih spasi, tapi langkah baiknya jangan kasih spasi dahulu. Nah, karena nanti di browsernya akan menimbulkan atau akan menambahkan karakter lainnya. Nah, udah, setelah kita buat halaman 1.html, kita save. Nah, sekarang sudah jadi nih satu folder atau satu file yang berbentuk HTML atau yang bertipe HTML yang bisa dibaca oleh browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, atau Microsoft Edge, Mozilla, dan sebagainya. Nah, contohnya ini seperti ini. Kita buka halaman 1 tadi. Maka browser sudah membaca file HTML kalian, tapi isinya masih kosong. Nah, sekarang kita akan mengisinya dengan hello world. Nih, kita akan mengisinya, kita save lagi, Ctrl S.
terus kita refresh. Nah, muncul nih tulisan hello world. Nah, akan tetapi browser belum bisa menentukan bahwa hello world ini masuk dalam struktur pembuatan HTML atau pembuatan web itu sendiri. Akan tetapi browser hanya membaca hello world ini atau tulisan yang kalian buat ini hanya sebagai tulisan biasa atau plain text. Nah, sekarang tugas kita yang pertama itu kita akan membuat sebuah struktur HTML-nya terlebih dahulu. Nih, saya tampilkan seperti ini. Nah, ini struktur HTML-nya. Nah, kalian bisa pause dulu video ini, terus kalian tulis struktur HTML-nya. Nah, setelah kalian tulis struktur HTML ini, saya akan menjelaskan kegunaan dari tulisan-tulisan yang ada di dalam text editor kita. Nah, di sini ada doctype HTML, tag doctype HTML. Nah, pokoknya yang ada di dalam kurung segitiga ini itu namanya tag. Nah, di dalam tag ini ada tulisan doctype HTML. Ini berfungsi atau menjelaskan bahwasannya HTML yang kalian pakai itu adalah HTML terbaru, yaitu HTML5. Nah, selanjutnya ada head. Nah, ini head atau kepala. Head, ada title, ada tag tutup head. Nah, setiap tag itu berpasangan seperti ini. Ada tag buka itu yang tidak ada slashnya atau garis miringnya. Nah, ini tag tutup itu ditandai dengan slash atau garis miring. Terus ada tag tutup body dan tag tutup HTML seperti ini, tag tutup HTML. Nah, tapi di tag tutup HTML ini jangan tulis lagi doctype-nya, cukup di atas saja. Itu untuk menjelaskan bahwasannya HTML yang kalian gunakan itu adalah HTML versi 5 atau versi terbaru. Nah, terus nanti tulisan-tulisan atau kode-kode yang akan kalian buat itu terletak di dalam tag head dan tag body. Tapi yang akan ditampilkan di dalam halaman putih ini itu ada di dalam tag body atau ada di dalam tag ini. Nah, sekarang contoh kita buat nggak usah, kita refresh saja. Kita save dulu, terus kita refresh. Nah, dia akan hilang tulisannya karena belum ditulis dalam struktur HTML-nya. Sekarang kita tulis kembali hello. Nah, kita Ctrl S lagi, kita refresh. Nah, dia akan muncul lagi tulisan hello world. Tapi masih lagi browser membacanya sebagai teks biasa karena belum dibuka dengan sebuah tag atau belum dibuka dan belum ditutup dengan sebuah tag. Nah, browser nggak tahu nih kita membuat sebuah hello world ini itu tujuannya untuk apa? Untuk paragraf kah? Atau untuk judul? Atau untuk apa gitu? Tapi browser hanya mengetahui bahwasannya hello world ini kita tulis hanya sebagai teks biasa. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika kita tulis di bawahnya hello world, hello world ini selamat datang di channel Caiban. Kita save lagi, baru kita refresh. Nah, tulisannya ada di sebelah kanan hello world, tulisan yang tadi. Tapi kita beranggapannya bahwasan tulisan ini ada di bawah hello world. Nah, lagi-lagi browser hanya membaca tulisan ini sebagai tulisan biasa. Nah, ingat. Nah, gimana caranya agar tulisan dua ini berada di atas dan bawah? Nah, contoh kita kasih tag paragraf. Tag paragraf itu ditandai dengan huruf P.
kita buka kurung dulu, kita tulis tag P sebagai paragraf, tutup lagi, hello world. Nah, di ujung hello world ini kita kasih penutupnya, penutup dari tag paragraf itu. Buka kurung /P. Nah, terus yang bawahnya juga sama. Kita buat juga sama yang bawahnya. Baru kita save. Habis itu kita refresh. Nah, di sini browser sudah membaca bahwasannya tulisan yang kalian buat tadi itu bukan tulisan biasa lagi, tapi itu sudah masuk dalam struktur HTML kalian dengan kategori tulisan itu dibuat sebagai paragraf. Makanya ketika kalian buat hello world, kalian buka hello world dengan tag P tadi atau paragraf, kalian buat satu tulisan dengan tag P pembuka dan tag P penutup, maka dia akan otomatis dibuatkan oleh browsernya atau dibaca oleh browsernya sebagai satu paragraf, hello world satu paragraf. Nah, yang kedua, kalian buat paragraf yang kedua tadi, selamat datang di channel Iban, dengan tag pembuka dan penutup, maka browser juga akan membaca sebagai paragraf kedua, makanya ditaruh di bawah hello world. Nah, sekian pembelajaran kita untuk kali ini di video pertama kita. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, dadah.